Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 18. Demikianlah sabda Tuhan. Juga setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, serta diberi kemampuan untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan bersuka cita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Tema renungan saat ini adalah temukan kebahagiaan sejati. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang wanita kaya raya dirundung rasa sepi yang mendalam. Meskipun ia dikelilingi kenalan yang berkelas dan mampu membeli barang-barang mewah yang diinginkannya, tapi semua itu tetap saja tak memberi kebahagiaan baginya. Hidupnya tidak nyaman karena ada ruang kosong di dalam hatinya yang tak terpuaskan oleh limpahan materi semata. Di puncak kegalauan batin itu, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Aku akan pergi ke sungai untuk mengakhiri hidupku, katanya dalam hati. Dengan pikiran yang melayang-layang, ia berjalan ke sungai, di mana ia akan mengakhiri hidupnya. Di dalam perjalanan, tiba-tiba ia merasakan sebuah tangan kecil menarik-narik roknya. Dengan rileks matanya memandang ke bawah. Ia melihat seorang bocah tak berdaya sedang menarik-narik roknya. "Nyonya, kami ada 6 bersaudara dan sedang sekarat karena kelaparan," kata anak itu sambil merintih. Wanita itu terdiam, dia berpikir sejenak. Kenapa aku tidak meringankan beban keluarga anak malang ini? Aku punya banyak harta dan aku tak akan memerlukan semua kekayaan itu kalau aku sudah mati nanti. Wanita itu menunda niatnya untuk bunuh diri dan mengajak anak itu berjalan ke rumah kesengsaraan mereka. Di sana ia mengosongkan isi dompetnya dan seketika terciptalah suasana bahagia di tengah-tengah keluarga yang kelaparan itu. Wanita itu terpaku. Hatinya tersentuh tatkala melihat keluarga tersebut berulang kali mengucapkan terima kasih kepadanya. Tanpa disadarinya, setitik kebahagiaan menerobos jiwanya yang kosong. Bertepatan saat itu membuat orang lain juga berbahagia. Tergerak oleh belas kasihan yang mulai bertumbuh di dalam hatinya, wanita itu pun berucap, "Besok saya akan kembali untuk membawa berkat yang lebih banyak. Saya akan membagikan apa yang telah Tuhan berikan kepada saya secara berlimpah-limpah." Kemudian wanita itu berpamitan. Ia pulang dengan satu semangat dan pemikiran yang baru. Kini ia memahami mengapa Tuhan menganugerahkan kekayaan yang melimpah kepadanya. Ia bertekad untuk tidak akan pernah mengakhiri hidupnya secara terpaksa, karena masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangannya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan merancang kita bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri,
tetapi untuk berbagi dengan sesama. Kita akan merasa bahagia dan bangga ketika hidup kita memberi dampak yang membangun atau mendorong orang lain menjadi lebih baik. Jika kita berhasil mengembangkan sikap mulia ini, maka kita akan merasakan kepuasan tersendiri yang nilainya sangat tinggi. Untuk itu, bangkitkanlah kepedulian dan cinta kasih terhadap orang tua, anak, rekan sekerja, tetangga, teman, atau mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Buatlah mereka bahagia, maka kita pun juga akan berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk dapat mengasihi, berbagi, dan peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Berikan semangat untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong dan memberkati, sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena berkat pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi kami, namun juga bagi sesama kami. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan, dan Engkau jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan doa sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.